pagi, assalamualaikum, salam kenal. Selamat kalian sudah naik ke kelas 11, mungkin nggak kerasa kayaknya ya, karena semester 2 kemarin kayaknya belajarnya banyaknya di rumah sih sebenarnya, jadi kayak PJJ gitu ya. Dan sekarang juga masih PJJ, bukan PJJ sekarang namanya BDR sih, sama aja ya, ganti-ganti istilah. Jadi kita akan BDR, belajar di rumah. Oke, jadi kalian baru ketemu sama ibu. Mungkin kalian sering lihat ibu di sekolah, tapi kalau misalnya untuk pembelajaran kan belum pernah ya. Kita kenalan dulu aja ya. Jadi nama ibu Septi Dwi Jayanti. Jadi insya Allah nanti setahun ke depan kalian akan belajar fisika sama ibu. Gitu kan ya. Mudah-mudahan sih coronanya udah cepat berlalu ya. Jadi kita bisa ketemu secara langsung gitu ya, daripada lewat online gitu kan ya. Nah, sebenarnya materi fisika di semester 1 itu nanti ada 5 pokok bahasan. Yang pertama kita akan bahas tentang dinamika rotasi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Sebenarnya sih dinamika rotasinya tuh masih luas. Kita akan belajarnya sedikit saja. Jadi hari ini kita akan belajar tentang titik berat atau pusat massa, gitu kan ya. Jadi kita akan belajar tentang titik berat dan pusat massa. Jadi dari dinamika rotasi dulu. Jadi kalau misalnya secara istilah nih ada dua kata nih, ada dinamika sama ada rotasi. Kalau di fisika itu ada kinematika sama ada dinamika. Kalau kinematika itu ngomongin apa sih? Ngomongin suatu benda bergerak. Geraknya gimana? Apakah gerak lurus? Apakah gerak melingkar? Itu namanya kinematika. Nah, kalau misalnya dinamika itu penyebab bendanya bergerak. Jadi kenapa benda itu bisa bergerak? Apakah didorong, apakah ditarik, gitu kan ya? Itu namanya dinamika. Beda ya. Jadi kalau misalnya dinamika rotasi digabungin, berarti dinamika itu tadi penyebab suatu benda bergerak secara rotasi. Rotasi itu melingkar, seperti itulah ya. Nah, tapi hari ini khusus ke titik berat. Sebelum Ibu jelasin tentang titik berat itu udah apa, kalian lihat dulu video yang satu ini. Jadi ini Ibu lihat ambil di YouTube lah ya. Kita lihat dulu. Jadi ini. Nah, kita lihat yang ini. Kita lihat. Jadi itu peristiwa kehidupan sehari-hari yang sebenarnya kalian sering temui ya. Jadi ketika ada truk seperti itu, kenapa dia terguling? Kalian pasti tahu jawabannya, kan ya? Satu lagi. Lupa ini belum di stop. Tuh ya. Satu lagi. Ini. Jadi ini ceritanya ada dua pejudo. Nah, pejudo ini ternyata dia berbeda bobot lah ya. Jadi ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar. Ceritanya ini gimana caranya pejudo yang lebih kecil bisa mengalahkan pejudo yang lebih besar. Jadi kalau kalian paham tentang titik berat, paham tentang pusat massa, jadi itu main judo pakai fisika, keren banget lah ya. Wow. Gue juga sih ya. Jadi ini kita play dulu ya. Nah ini. Nah, ini dia berusaha untuk menjatuhkan yang pejudo yang lebih besar, padahal dia ukurannya lebih kecil. Jadi ini kalau secara fisika dia menggunakan prinsip titik berat. Keren banget gitu. Ya. Oke, ternyata dia berhasil. Stop dulu ya. Nah, jadi kok bisa kayak gitu kan ya? Jadi sebenarnya titik berat itu apa gitu kan ya? Titik berat itu kalau misalnya Ibu artikan tuh kayak titik seimbang. Jadi suatu titik di mana benda itu dia seimbang. Jadi titik keseimbangan gitu kan ya. Nah, tadi kan Ibu bicara ada dua istilah ya, ada titik berat, ada pusat massa. Kalau titik berat itu kan lebih ke dia titik seimbangnya di mana. Nah, kalau yang kedua itu pusat massa. Pusat massa itu kalau misalnya apa ya? Ibu kasih ilustrasi lah ya. Jadi ada suatu kotak gitu. Nah, suatu kotak itu Ibu isi kelereng gitu, sejumlah kelereng di mana jarak antar kelerengnya itu sama, misalnya 5 melayang gitu ya, nggak apa-apa ya, tapi misalkan gitu kan ya. Nah, ada satu titik di mana semua
semua jumlah massa itu terkonsentrasi di satu titik, itu namanya pusat massa gitu kan ya. Kalau titik berat kan tadi lebih ke keseimbangan gitu, dia berhubungan sama gravitasi. Atau makanya bahasa Inggrisnya disebutnya center of gravitation atau center of gravity gitu, karena dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi titik seimbang lah intinya ya, kayak gitu. Nah, kenapa sih titik berat ini penting banget dipelajari? Penting dong. Jadi kalau misalnya kalian nih, ada yang mau jadi arsitek misalnya ya, mau bikin gedung gitu ya. Kalau gedungnya kotak-kotak doang mah gampang lah ya. Itu kan titik beratnya kan pasti di tengah-tengah gitu. Gimana kalau misalnya kalian mau bikin gedungnya itu bentuknya tidak normal gitu kan ya, misalnya bentuknya tidak simetris, misalnya bentuknya lonjong misal gitu kan ya, kan cari yang beda gitu. Nah, berarti kalian titik berat itu nanti penting dipelajari gitu. Di mana titik seimbangnya si bangunan itu ada di mana. Itu kalau misalnya belajar titik berat. Titik berat juga bisa dimanfaatkan di mana? Misalnya di pesawat. Kalau pesawat itu kan dia ada apa tuh namanya tuh? Ada sayapnya. Nah, sayapnya itu diletakkan di mana? Itu letakkannya di titik berat, gitu kan ya. Kenapa harus titik berat? Misalnya ada pesawat, ini tengah-tengahnya gitu kan ya, titik beratnya ada di tengah-tengahnya, sayapnya lebih ke depan atau lebih ke belakang, itu kebayang pesawatnya nggak akan terbang. Jadi titik berat itu penting. Jadi salah satunya di pesawat, tadi ada aplikasinya di bikin gedung, tadi kalau misalnya di sport itu di judo, atau kalau misalnya di karate, gimana caranya kalian apa namanya tuh menjatuhkan lawan gitu kan ya, apa namanya, menjatuhkan lawan misalnya di titik beratnya sebelah mana kayak gitu kan ya. Itu jadi banyak banget aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sip. Sampai di situ paham ya? Oke, kita bahas materi selanjutnya. Jadi tadi kita bahas tentang apa sih, tentang titik berat. Jadi kita bahas tentang titik berat. Gitu ya. Tentang titik berat. Jadi kalau kita ngomongin titik berat itu sebenarnya dibahasnya itu ada 3 bagian. Jadi yang pertama itu berhubungan sama panjang, jadi bangun yang panjang kayak batang kayak gitu kan ya. Nanti yang kedua itu berhubungan sama luas seperti kotak, segitiga, kotak. Apa tuh? Persegi panjang, segitiga itu luas. Dan yang ketiga itu adalah volume, gitu kan. Volume itu seperti balok, silinder seperti itu ya. Jadi kalau panjang di fisika kita tandai dengan huruf L. Jadi nanti panjang itu titik beratnya adalah L. Kalau luas itu dia adalah A, dan kalau volume itu adalah V, gitu kan ya. Itu yang dibahas ada 3, panjang, luas, dan volume. Nah, nanti biasanya titik berat itu dinyatakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk koordinat. Jadi dia dinyatakan dalam bentuk koordinat. Koordinat itu apa? Koordinat itu nanti ada X, ada Y, ada X dan ada Y. Nanti ini ada namanya juga nih. Nanti kalau sumbunya sumbu X, dia disebutnya apa? Disebutnya absis. Jadi tentukan absis. Nah, berarti dia mencarinya sumbu X. Nanti kalau misalnya Y, itu dia adalah ordinat. Jadi kalau misalnya tentukan ordinat titik berat suatu benda, berarti dia mencarinya adalah sumbu Y, kayak gitu ya. Nah, nanti titik berat itu, persamaan titik beratnya itu kan tadi dinyatakan dalam bentuk koordinat, jadi ada X sama ada Y. Nanti ini tergantung bangunnya. Jadi kalau misalnya bangunnya ada 3, ya sampai 3. Kalau bangunnya ada 2, berarti sampai 2. Misalnya ini berarti X1 A1. Ini untuk yang luas ya. Ibu bahasnya yang luas dulu. Ditambah X2 A2 ditambah X3 A3. Ini kalau bangunnya ada 3. Nanti dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah A3, gitu ya. Ini kalau dia sumbu X. Nanti gimana kalau misalnya sumbu Y? Kalau misalnya nanti dia sumbu Y, tinggal ganti aja X-nya sama Y. Berarti jadi Y1A1 ditambah Y2A2 ditambah Y3A3 dibagi, itu kan ya,
A1 ditambah A2 ditambah A3. Itu kalau bangunnya ada 3. Kalau 2 gimana ya? 2 lebih gampang ya. Jadi nanti X1 A1 tambah X2 A2 per A1 tambah A2. Kayak gitu ya. Itu persamaannya. Nanti Bu gimana kalau misalnya panjang, misalnya titik berat itu titik berat yang panjang, ya tinggal diganti aja. Yang digantinya berarti apa? A-nya, betul. Jadi kalau misalnya titik berat yang panjang nih, misalnya ini Ibu contohin dulu ya. Kalau misalnya yang panjang, berarti tinggal diganti, misalnya sumbu X yang dicari. Berarti X1, L1 diganti sama L aja. Jadi X1, L1, X2, L2, kayak gitu ya. Itu, ini kelihatan nggak ya? Oh enggak ya ternyata ya. Jadi kita hapus dulu. Jadi kalau misalnya untuk yang panjang tinggal ganti sama yang L, Ibu tulisnya di bawah sini ya. Jadi kalau misalnya X untuk yang panjang, berarti nanti di sininya X1 L1 ditambah X2 L2 ditambah X3 L3. Nanti bawahnya diganti juga. Jadi berarti L1 tambah L2 tambah L3. Gitu ya. Nanti kalau misalnya yang sumbu Y gimana Bu? Kalau yang sumbu Y berarti tinggal ganti aja, berarti Y1 L1 tambah Y2 L2 tambah Y3 L3. Kayak gitu ya, tinggal diganti. Sampai situ paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Kita cobain contoh soalnya ya. Yang ininya kita hapus saja. Nah, contohnya misalnya kayak yang di soal yang di sini ya. Jadi dia tentukan letak koordinat titik berat benda homogen terhadap titik O pada gambar berikut adalah. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada berapa bidang sih? Kalau misalnya kalian lihat ini Ibu bagi menjadi 3 bidang. Contohnya misalnya kayak gini. Ini bidang yang pertama yang sini sampai bawah ya, sampai bawah. Ini bidang yang pertama. Nah, bidang yang kedua berarti yang sini aja. Ini berarti bidang yang kedua, dan yang di sini ini sampai bawah, dari sini sampai sini ini adalah bidang yang ketiga. Jadi ada 3 bidang. Kalau ada 3 bidang berarti ini kalau misalnya di sini di option ini ada sumbu X dan ini ada sumbu Y. Jadi kalian tentuin sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Nah, karena ada 3 bidang, berarti kan nanti di sininya kalau misalnya mencari koordinat, nanti berarti X1 A1 ditambah X2 A2 ditambah X3 A3 dibagi ininya berarti A1 ditambah A2 ditambah A3. Ini untuk yang sumbu X. Kalau misalnya yang sumbu Y gimana? Yang sumbu Y sama, tinggal diganti X-nya sama Y. Berarti Y1 A1 ditambah Y2 A2 ditambah Y3 A3. Nanti dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3. Gitu ya cara menentunya. Jadi tergantung bidangnya ada berapa. Kalau 3 ya 3, kalau misalnya ada 2 ada 2 gitu kan ya. Nah, udah gitu. Nanti kan yang penting itu kan X1-nya berapa, A1-nya berapa, X2-nya berapa, A2-nya berapa gitu kan ya. Nah, nanti berarti kita tentuin dulu. Berarti kan yang penting sebenarnya kan X1-nya berapa. Jadi ada X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa. Nanti ada Y1 berapa, Y2 berapa, Y3 berapa. Nanti di sini ada A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa. Jadi kalau misalnya ada X sama Y, X itu artinya tengah-tengah bidang 1 di sumbu X. Jadi tengah-tengah bidang 1 di sumbu X. Kalau misalnya Y itu artinya dia adalah tengah-tengah bidang 1 di sumbu Y. Jadi kalau X lihatnya yang X, kalau Y lihatnya yang Y. Kalau A itu berarti artinya luas. Nah, nanti misalnya kayak gini. Kita tentuin X1 ya. Bidang 1 itu kan yang di sini ya, bidang 1. Nah, ini bidang 1 sampai sini. Jadi ujung-ujungnya itu di bawahnya sini. Kalian lihat ujung-ujungnya ya. Jadi lihat ujung-ujungnya, ujung yang bidang 1 di sumbu X ini 0 sama 2. Tengah-tengah antara 0 dan 2 berapa? Tengah-tengahnya adalah angka 1. Berarti di sini tulisnya 1. Jadi gampangnya emang ujung tambah ujung dibagi 2 gitu. 0 tambah 2 dibagi 2 kan jadinya 1. Nah, sekarang bidang yang kedua. Kalau bidang yang kedua
bawahnya ini kan di sumbu X, yang satu di sini, yang satu lagi di sini. Jadi ujung yang pertama angkanya 2, lihatnya sumbu X ya, karena kita lagi nentuin sumbu X. Ujung yang satu lagi 4, berarti ujungnya 2, ujungnya 4. 2 ujung tambah ujung bagi 2, berarti 2 tambah 4 6. 6 bagi 2 berapa? 3. Berarti di sini tengah-tengahnya 3 gitu kan ya. Nah, sama untuk yang X3. Untuk yang X3 bangun 3, ujung yang pertama kan ini bangunnya nih. Bangun yang pertama itu 4, bangun yang kedua itu adalah 6. Berarti ujungnya ada 4 dan ada 6. Tadi ujung tambah ujung bagi 2, berarti 4 tambah 6 10 bagi 2 berapa? 5. Berarti di sini X3-nya adalah 5. Paham ya? Nah, sekarang yang Y1. Kalau Y1 berarti tengah-tengah di bidang tengah-tengah bidang 1, tapi lihatnya di sumbu Y. Jadi lihatnya yang sumbu Y karena dia Y-nya. Nah, kita lihat bidang 1. Bidang 1 bagian bawah ini kan kotaknya nih. Ini bagian satunya itu ada di sini di 0. Nah, di sini di 0. Dan yang paling atas itu adanya di berapa? Di 8. Berarti caranya tadi ujung tambah ujung bagi 2. Berarti 0 tambah 8 bagi 2. Berarti berapa? 4. Gitu kan ya. Nah, sekarang bidang 2. Bidang 2 ujungnya di sini yang paling bawah berapa? 0 juga. Nah, yang paling atas yang ini, yang paling atas dia angkanya berapa? Angkanya 2. Berarti ujung tambah ujung bagi 2. Berarti 0 tambah 2 bagi 2 berapa? 1, gitu kan ya. Nah, sekarang yang bagian yang bidang yang ketiga, lihatnya sumbu Y juga ya. Jadi ini bagian sininya adalah 0 juga yang paling bawah, dan yang paling atas kan yang ini nih, dia ada di angka 8, sama kayak bidang 1 berarti. Berarti 0 tambah 8, 8 bagi 2 4. Nah, itu menentukan X sama Y-nya. Nah, sekarang kalau A apa? Kalau A itu dia luas. Berarti kalau ini karena dia adalah luasnya luas persegi, berarti pakai luas persegi panjang kali lebar. Kita lihat yang bidang pertama. Bidang pertama yang disebut panjang itu kan yang ini nih. Jadi panjangnya berapa? 8. Lebarnya yang ini 2, dari 0 ke 2 2, berarti 8 dikali 2 berapa? 16 gitu kan ya. Nah, kalau bidang yang kedua itu yang ini berarti panjangnya berapa? Yang ini panjangnya berarti ini bukan 4 ya, ini kan dari 2 ke 4, berarti dia 2. Nanti yang ini lebarnya berapa? Yang ini lebarnya dari 0 ke 2, berarti 2. Berarti di sininya 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau luas bangun yang ketiga sepertinya sama, berarti ini dari 4 ke 6, selisihnya berapa? 2. Tingginya berapa? Ini panjangnya, tingginya sama 8, berarti 2 kali 8. Sama kayak yang A1 ya, isinya 16. Beres deh, tinggal dimasukin. Berarti kita cobain ya, cari yang X, masukin ke sini. Ini yang X dulu. Jadi yang X sama dengan X1 nya berapa tadi? X1 nya 1 dikali A1 nya 16 ditambah X2 nya 3 dikali A2 nya 4 ditambah X3 nya 5 dikali luasnya 16 ini ya, tinggal dimasukin, dibagi A1 nya berapa tadi? 16 tambah 4 ditambah 16. Nanti kalian tinggal hitung 1 kali 16 berapa? 16 ditambah 3 kali 4 12 ditambah 5 kali 16 itu berarti berapa tuh? 5 kali 20 100 dikurangi 20 80 ya, 80 dibagi berarti ini 16 tambah 4 20 tambah 16 36 gitu ya. Nanti dibagi di sini. Kalau kita lihat di sini 16 ditambah 12 berarti 28 tambah 80 berarti 108 per 36 gitu ya. Nah, 108 dibagi 36 berapa? Itu isinya adalah nggak kelihatan ya di sini. Jadi X-nya adalah 108 dibagi 36. Itu isinya adalah 3. Itu kan dapat deh yang X-nya 3. Berarti kan yang di sini yang ada X-nya 3 cuman yang ini ya, ini nih. Berarti jawabannya yang E. Sama juga buat yang Y, nanti tinggal dimasukin ke persamaannya. Jadi Y1-nya kan udah dapet, A1-nya udah dapet, nanti tinggal masukin deh.
gitu ya, paham ya? Sampai ketemu lagi bahasan materi untuk titik berat. Nanti latihannya tentang titik berat yang 2 dimensi ya, yang luas. Assalamualaikum.